Keresahan nelayan kecil di Rokan Hilir, Riau, kembali mencuat. Aktivitas kapal penangkap ikan menggunakan pukat harimau atau trawl diduga telah merugikan nelayan kecil dan memicu polemik hingga ke ranah hukum. Peristiwa ini terjadi di Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboy, Rokan Hilir, Riau. Nelayan mengaku, praktik penangkapan ikan dengan trawl itu telah berlangsung lama, dan berdampak langsung pada menurunnya hasil tangkapan para nelayan kecil. Seperti yang dilansir dari Riau TV, keluhan serupa sebelumnya juga telah disampaikan oleh Jaswadi, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, atau Ketua HNSI Rokan Hilir, dalam tayangan Riau TV pada tanggal 11 September tahun 2025. Ia meminta agar aparat penegak hukum dan DPRD segera mengambil langkah tegas guna mencegah terjadinya konflik di lapangan. Namun hingga kini, nelayan menilai belum ada tindakan konkret. Hingga pada tanggal 14 November tahun 2025, sejumlah nelayan bersama 4 jurnalis kembali mendatangi kapal trawl KM Kakatua Jaya 1 yang dinahodai Rusmanto, karena diduga telah beroperasi di luar zona semestinya. Mereka meminta kapal tersebut meninggalkan wilayah tangkap nelayan kecil. Dalam pertemuan itu, kapten kapal disebut mengakui telah beroperasi di luar zona izin. Negosiasi pun berlangsung damai. Salah satu jurnalis, Ria Setiawan Nasution sebagai negosiator, kemudian menghubungi pemilik kapal bernama Tony melalui sambungan telepon. Hasilnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Pihak kapal menyatakan tidak akan lagi beroperasi di wilayah tersebut, serta memberikan kompensasi atau bantuan kepada nelayan sebesar 60 juta rupiah, karena telah menyebabkan menurunnya hasil penangkapan ikan nelayan kecil. Dana itu kemudian dikirim melalui PT Belawan Samudra Abadi ke rekening Ria Setiawan Nasution, lalu dalam waktu sekitar 4 menit, langsung diteruskan oleh Ria Setiawan Nasution ke rekening milik Ramses Sitorus sebagai perwakilan nelayan. Proses negosiasi berlangsung dalam kondisi yang kondusif, tanpa unsur paksaan, ancaman, maupun pemerasan. Kesepakatan pun dituangkan secara tertulis dan disepakati untuk tidak saling menuntut. Namun, situasi berubah beberapa hari kemudian. Pihak kapal justru melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Polairut Polda Riau. Laporan ini berujung pada penetapan 4 orang sebagai tersangka, terdiri dari 3 nelayan dan 1 jurnalis, dengan tuduhan pengancaman dan pemerasan. Sementara itu, kuasa hukum para tersangka, Dazalatulo, menyatakan tidak ada niat jahat atau mensrea dalam peristiwa tersebut. Semua dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tanpa paksaan, ancaman, ataupun pemerasan, ujarnya. Kami melihat dan menganalisa terkait dengan pasal yang disangkakan kepada pihak tersangka, yaitu pasal 368 dan 365, menurut kami adalah tidak ada niat kejahatan di dalam perbuatan itu. Alasan yang pertama, sebelum kejadian ini, pihak nelayan ini adalah telah berupaya semaksimal mungkin. Ketua nelayan telah menghadap kepada provinsi. Ya. Yang kedua, menghadap lagi kepada DPRD terkait dengan pukat harimau ini. Dan lagi-lagi, pada saat itu musyawarah, mereka juga melaporkan akan hal ini kepada kanit daripada polisi air yang berada di Bagan Siapi Api. Kemudian, setelah mereka sampai juga di lokasi, maka ada salah seorang daripada anggota ini melaporkan, menelpon via telepon kepada salah seorang teman mereka polisi air juga. Artinya kelihatan di sini bahwa tidak adanya kejahatan. Kedua, kalau dibilang ada pemerasan di dalam hal ini, maka di dalam pemerasan seperti apa yang dilakukan pemerasan itu? Sedangkan pada pertemuan itu ada dibuat surat perjanjian atau pernyataan yang sifatnya adalah satu, mereka mengakui bahwa di wilayah itu mereka telah melanggar hukum di situ tanpa izin. Kedua, ada mereka berjanji memberikan bantuan kepada nelayan. Ketiga, diterangkan di dalam surat itu mengatakan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun. Di sisi lain, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penanganan terhadap pihak kapal yang diduga telah melanggar zona operasional, sebagaimana diakui kapten kapal. Masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya Polda Riau, dapat bertindak adil dan transparan. Penegakan hukum dinilai harus berimbang, tidak hanya menyasar nelayan kecil,
tetapi juga pihak yang diduga melanggar aturan di sektor perikanan. Rokan Hilir Riau, Sasiandi Lubis mengabarkan.